kita antri dan ternyata ada orang yang tahu bahwa saya physically laki-laki karena memang di Semangat hidup untuk menjadi muslimah makin menggelora di jiwaku. Sebenarnya sudah lama aku ingin memakai kerudung, tapi aku tak punya nyali. Aku tak tahu apakah itu simbol kebodohanku atau kelemahanku. sense of myself sebagai seorang muslimah itu sangat kuat ya. Saya merasa I'm a muslimah, saya seorang muslimah dan di mata saya tanpa harus menyalahkan orang yang tidak sepakat dengan saya, punya keyakinan bahwa ketika saya harus hidup sebagai seorang muslimah, konsekuensinya saya harus berjilbab. Selepas SMA, aku mulai mengekspresikan keinginan terpendamku itu. Memang, aku harus belajar menyesuaikan diri. Terkadang cukup membuat hatiku sakit. Teman-teman itu pada zaman itu masih menganggap bahwa saya itu ketika berjilbab dianggap sebagai orang yang menghina kaum muslimah, melecehkan agama atau apapun. Sehingga mereka punya panggilan hati, mungkin kalau bahasa kita seperti sekarang aku bisa menghargai itu. Bahasa hati, bahasa agama yang dianut religi mereka teman-teman secara spesifik untuk istilahnya menyadarkan mungkin ya. Waktu itu kita antri dan ternyata ada orang yang tahu bahwa saya physically laki-laki karena memang di itu saya tetap menulis laki-laki gitu. Nah, sehingga yang terjadi kemudian saya dipanggil dan dipaksa melepas. Kalau kamu pengen dilayani untuk administrasi ini, kamu harus lepas jilbab, harus lepas kerudung kamu. Nanti kalau sudah selesai juga silahkan mau dipakai lagi, mau enggak, toh kamu adalah laki-laki. Seperti itu menyakitkan banget. 12 September 2000. Aku resmi menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kuambil jurusan sosiologi. Sudah dapat formulir UNBTN pun saya belum tahu harus memilih apa. Tapi kemudian saya mendapatkan semacam ilham untuk memilih sosiologi karena saya yakin bahwa sosiologi secara garis besar akan lebih banyak bisa menjawab pertanyaan saya dan fenomena saya, baik secara individu maupun secara sosial. Sampai ditarik-tarik jilbab saya, bahkan sampai akhir saya keluar pun keberadaan saya berjilbab sempat dipermasalahkan ketika akan mengurus ijazah. Tapi alhamdulillah semua bisa diatasi dengan baik. Walaupun kemudian saya harus menandatangani 2 surat perjanjian materai 6.000, berarti kita didenda dalam tanda petik 12.000, tapi alhamdulillah secara administrasi tidak bermasalah. Aku mencoba sesuaikan diri dengan lingkungan. Aku pun mulai aktif dengan berbagai kegiatan kampus. Saat itu tidak semua orang tahu kalau aku laki-laki. Karena aku sudah pakai kerudung dan memang tampak seperti perempuan pada umumnya. Namun aku tak mau menjadi munafik. Aku tak ingin menyembunyikan jati diriku yang sebenarnya. Memang tak semuanya bisa menerima keadaanku. Setelah mereka tahu, secara spontan aku mendapat perlakuan yang sangat memukul perasaanku. Awalnya sangat tersiksa, tapi ketika kita memahami itu sebagai inilah salah satu proses of our life, itu kita bisa enjoy saja. Karena toh itu sebuah masa lalu. Ke depan kita bisa mencoba untuk melihat dengan lebih bijaksana, lebih baik lagi bahwa ketika orang sudah menerima saya, kenapa sih kita harus terlalu mengungkit masa lalu?